Ibu kalau meninggal nanti, Bu, apa? Suami mau ikut? Hah? Meskipun dia bilang, aku akan kemanapun pergi, aku akan mengikutimu. Pret. Bohong. Begitu ibu meninggal, matanya menangis sebelah kanan, yang kiri yang mana gantinya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita cerita dulu tentang alam kubur. Pak almarhum Haji Adi Guna Sutowo, beliau sekarang sudah transit. Ya, nenek kita, nabi-nabi kita sekarang transit, belum sampai ke sorga. Nabi-nabi belum sampai ke sorga. Di mana transitnya? Namanya alam barzah, alam kubur. Coba ibu bapak, kalau bapak sebagai PNS, tentara misalnya, ditugaskan ke Papua yang tidak ada sinyal, masih ada pilihan. Apa pilihan? Saya pensiun dini, berhenti saya jadi pengangguran aja, pulang lagi ke Jakarta. Bapak dagang ke Jawa, ke Solo misalnya, ternyata sampai di Solo tidak ada nyamannya, balik lagi ke Betawi jadi pengangguran, tidak ada masalah. Bapak kirim ke Kalimantan bekerja, cari nafkah, ternyata sampai di Tarakan tidak ada nyamannya di sana, pulang lagi bapak ke Jakarta, masih ada pilihan. Tapi demi Allah, kalau bapak masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Jangan mentang-mentang anda enak ternyata di kubur. Saya keluar lagi. Begitu bapak ibu keluar, lari semua penghuni rumah. Ayo. Nah, ternyata ketika bapak ibu mau masuk ke kubur, pernah lihat orang diantar ke kubur, Bu? Almarhum kemarin diantar, kan ikut, tak? Ada berapa yang mengantarnya, kata Nabi? 3. Orang yang makmur seperti almarhum ini, 3 yang ngantarnya. Apa yang mengantar 3 itu? 1, keluarga. Datang sama saudara, datang karib kerabat, datang orang yang pernah beliau bantu. Tapi demi Allah, begitu masuk di kubur, apa ada yang mau masuk temani? Apa ada yang mau masuk temani? Meskipun bapak banyak utang budi sama beliau, begitu masuk kubur, apa boleh buat? Pak, tinggallah bapak sendiri. Nih, ibu-ibu nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu kalau meninggal nanti, Bu, apa? Suami mau ikut? Hah? Meskipun dia bilang, aku akan kemanapun pergi, aku akan mengikutimu. Pret. Bohong. Begitu ibu meninggal, matanya menangis sebelah kanan, yang kiri yang mana gantinya? Beda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu wafat suaminya, nangis sampai siap menjanda sampai akhir hayatnya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat suaminya, pingsan istrinya. Iya toh? Tapi saya belum pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak ada, Pak. Paling dia berduka 3 bulan, setelah itu cari lagi, men. Ya saya juga ditanya istri saya, mamanya cek di rumah. Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti, Ustadz kawin lagi? Ya iyalah. Tega betul. Bukan soal tega, siapa yang ngurus saya? Kamu ngurus amalmu sekarang, dia kubur. Nggak ada lagi kata cemburu. Jangan ibu pikir basuh bangun dia cakar-cakar naik. Oh enggak, Bu, ditumbuh lagi sudah kalau mau ibu keluar. Nah, yang kedua, yang mengantar kita ke alam kubur setelah karib keluarga, apa? Harta. Keluar semua mobil. Keluar semua kita punya kekayaan, motor, mobil, ngantar semua. Begitu masuk di Kalibata, mobil tidak masuk. Jangankan mobil, kaos kaki aja tidak boleh kita pakai. Apa yang kita bawa? Kain kafan. Tahu kan ibu-ibu kain kafan? Kain paling murah. Mana ada orang wafat, orang kaya dikasih pakai kain sutra? Enggak, kain kafan. Apa parfumnya? Bulgari? Bukan. Angelman? Bukan. Apa parfumnya? Kapur barus. Nih, muka kita yang cantik-cantik nih. Sabunnya aja 3 macam.
Lain untuk ketek, lain untuk baju, lain untuk wajah. Iya toh? Begitu ibu meninggal, cacing punya urusan itu pipimu yang mulus. Jangankan masuk kubur, masih hidup aja orang jijik dengar kita. Coba lihat kalau orang meninggal. Begitu meninggal, datanglah sahabat kita. Dia pegang mungkin wajah kita. Dia usap barangkali wajah kita. Apa dia mau langsung usap juga tangannya, wajah dengan tangannya yang baru memegangi jasad kita? Tidak. Dia cuci dulu paling bersih karena jijiknya dengan jenazah kita. Nah, apa yang kita mau banggakan? Mati, Bu. Tidak bawa harta. Jangan mentang-mentang dia kaya. Masukin deh VCD bapak di dalam. Supaya dia bisa online. Pret. Nggak bisa lagi. Harta ditinggal. Nih rumah beliau. Dari tadi saya lihat-lihat. Besar betul. Untung istri saya tidak minta dibikinkan rumah kayak begini. Kalau istri saya minta kayak begini. Ya kan ibu-ibu kan biasa begitu. Pak ganti gorden. Pak ganti tempat tidur. Ganti lemari, ya boleh sekalian saya ganti kau. 3, yang mengantar, apa itu? Amal. Inilah yang mengantar kita. Amal kebaikan, amal keburukan. Ketika amal kebaikannya bagus, amal kebaikannya banyak, maka sejahtera di kuburnya. Ibarat kata Nabi, dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Bapak-bapak haji masih ingat waktu pengantin baru tidurnya? Masya Allah. Saya masih ingat waktu pengantin baru. Saya bilang, cepat betul pagi. Coba nyamankan tidurnya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, tidurnya kata Nabi ibarat orang sakit gigi. Tidak ada enaknya. Amalnya, kalau dia baik, maka tidurnya dibukakan pintunya sorga, sehingga hawa-hawa sorga sudah menyentuh dia. Ini sebagai ilustrasi saja ini. Ilustrasi supaya lebih gampang. Kita nih macet jalan, kempes ban mobil, kita jalan kaki karena ada demo, tidak bisa tembus mobil. Jalan kaki di bawah terik matahari, panas betul. Begitu kita sampai rumah atau kantor, baru kita buka pintunya, sudah ada hawa AC menyentuh kita. Sudah nyaman. Belum lagi masuk, sudah nyaman rasanya. Begitulah istri. Dibukakan pintu sorga, sehingga sejuk-sejuknya sorga sudah dinikmati di alam kuburnya. Tapi kalau kejahatannya banyak, dosanya banyak, bukan pintu sorga dibuka. Apa dibuka? Pintunya neraka. Ibu-ibu paling sering kan rasakan itu hawa panas ketika masak. Iya kan? Apa masih ada ibu-ibu masak sekarang? Hah? Waduh, gak ada lagi Bu. Ya sekarang anak GoFood. Kalau mau sebulan suaminya, bapak mau makan apa? Alhamdulillah dimasakkan sama istri. Ternyata GoFood, macam-macam masakannya, bukan lagi istri yang memasak. Bu, apa berdosa kalau istri tidak masak? Tidak berdosa ibu, kalau suaminya ridho. Tapi apa bekal ibu masuk surga? Ayo, bukankah ke pasar itu pahala? Langkah kaki kanannya kalau dia pergi masak, kalau dia mau untuk mengurus suami istri, suami dan anaknya, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri 1 pahala, menjinjingnya 1 pahala, keringatannya pahala, capeknya pahala. Jadi banyak pahala, gorengnya pahala, kena apinya pahala, kena minyak panasnya pahala. Berapa pahala untuk bikin nasi goreng? Tapi kalau itu semua dibeli, maka suami yang dapat pahalanya. Kenapa? Karena suami yang punya duit belikan, ibu kasih duit. Maka kalau ibu mau punya amal untuk dikubur, yuk servis rumah tangga, beramal. Nah, sudah masuklah. Sudah dalam kubur. Nah, begitu sudah masuk kubur, kembalilah pengantar. Ya kan? Kemarin almarhum kita antarkan, menangislah kita dulu. Wajarlah menangis. Boleh ibu-ibu menangis, tapi jangan meraung-raung. Yang meraung-raung haram. Menangis boleh. Laki-laki boleh. Ibu-ibu boleh menangis. Yang dilarang meraung-raung. Apa itu meraung-raung? Mengeluarkan kata-kata yang tidak ikhlas menerima takdir Allah. Kenapa bapak meninggal? Baik betul ini bapak. Kenapa bukan tetangga yang jahat? Anda boleh. Terima. Begitu ada orang meninggal, cukup kita ucapkan.
Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja kita ucapkan. Kalau ibu-ibu menangis boleh, tapi yang dilarang mengeluarkan kata-kata. Nah, sudah, masuklah di alam kubur. Keluar, baliklah pengantar. Ibu-ibu pernah rasakan padam lampu? Bapak-bapak pernah? Gimana ya kira-kira kalau rumah seperti ini, tiba-tiba padam lampu, ada masuk ular sanca. Ular kobra. Yang kalau kita digigit, katanya dalam waktu 2 menit tidak ada pertolongan, maka bisa kita mati mendadak. Masuk ular. Padahal rumah lebar ini, panik kan kalau ada ular masuk. Padam lampu, panik kita. Padahal ketika ada ular masuk, ibu bapak masih bisa lompat sama ular di sana, kita keluar dari sini. Ada ular masuk, kita masih bisa teriak, tolong, tolong, security masuk membantu. Ada ular masuk, kita masih bisa lempar, pak. Gelap, kita masih bisa nyalakan lampu handphone. Luasnya masih bisa, lari ke sana, ular ke sana, kita lari ke sana. Naik, kita naik. Itu padam lampu, hanya beberapa saat ular masuk, kita sudah panik pada rumah besar begini. Demi Allah, bapak masuk di kubur. Lebarnya 40 cm. Panjangnya 1 meter, mungkin sampai 180 cm. Padamnya lampu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi selama-lamanya. Luasnya ditindis kita tanah. Dan pada saat itu datanglah malaikat. Seluruh pengantar sudah balik, maka yang tinggal menengani kita di kubur ada 3 yang akan menolong kita. Sholat tidak bisa lagi kita lakukan. Puasa tidak bisa lagi. Haji tidak bisa lagi. Yang bisa menolong dan menyelamatkan kita alam kubur, kata Nabi, 3. Yaitu sadaqatun jariyah. 1. Yang kedua, anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi almarhum sekarang, Pak Adi, 3 yang bisa menolong beliau, yang itu amalnya terus mengalir. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak mengatakan anak, tapi ada sambungannya, anak yang baik agamanya. Itu yang bisa menolong. Maka ibu-ibu, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua. Ayo perhatikan agama anak kita. Bapak tidak usah gengsi kalau anak kita tidak juara kelas. Tidak usah malu. Ibu-ibu tidak usah malu kalau anak kita daftar akpol, daftar akabri tidak lulus padahal sudah 3 tahun mendaftar. Tidak usah. Tidak perlu malu. Ibu bapak tidak usah malu kalau anak kita sudah S2 tidak kerja. Tidak usah malu. Yang bapak ibu malu kalau anak kita sudah balik tapi tidak tahu ngaji. Tidak pernah kita dapat sholat jamaah. Tidak pernah kita dengar dia ikuti taklim. Ibu baru malu. Dia keluar bukan mahramnya. Ibu malu. Sebab demi Allah, begitu ibu masuk kubur, inilah yang kita harapkan, doakan kita. Maka, didik anak. Kita biasa bangga kalau anak kita sekolah ke luar negeri. S1. Australia, S2, London, S3, New York. Tahu New York, Ibu? Bekasi lurus sedikit belok kanan. Bangga betul. Enak anaknya itu, Ustaz, hebat. Apa hebatnya, Pak? Masih SD lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu, Pak. Masa banyak, Ustaz? Coba ibu-ibu ke Inggris. Anak-anak di sana, Pak, demi Allah, belum sekolah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Lancar dia bahasa Korea. Di Korea, anak-anak sampai pensiun, sampai pikun dia hebat bahasa Korea. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Memangnya ibu bapak kalau wafat, anak akan berdoa pakai bahasa Inggris. Karena dia alumni Inggris, dia pakai berdoa bahasa Inggris. Oh my God, please help me, my mother prayed. Enggak kan? Dia pasti berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Itu yang kita harap. Alangkah bahagianya kita
ketika di alam kubur, setiap 5 waktu, anak kita di sujud terakhir. Dan itu tempat semulia-mulia berdoa. Anak kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, menurut kitab Tanbihul Ghafilin, makna kitab itu peringatan bagi yang lupa. Ini almarhum ada melihat kita. Ada beliau melihat kita. Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut, Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Kau lihat itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Oh ada Ustadz Das'at yang taklim meskipun saya tidak kenal. Itu dia akan. Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah, arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku, yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang pakai pakaianku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya. Jangan sampai kau nikmati hasil jeripayahku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka lihat anak-anak kita sekarang, kapan dia ingat keluarganya yang meninggal? Paling 1-2 bulan. Kalau ada keluarga kita meninggal, berduka kita berhari-hari. Kembang ucapan bela sungkawa penuh jalan. 1 bulan mulai dilupa. 2 bulan kita sudah gembira-gembira di rumah. Bulan ketiga kita sudah karaokean di rumah. Lupa kita doakan orang tua yang meninggal. Lama-lama makin dilupa. Kapan diingatnya? Sekali setahun. Kapan? Idul Fitri. Ziarah kubur, itu pun bukan dia yang doakan. Siapa yang disuruh doa? Orang-orang yang ada di kuburan. Dia hanya datang update status. Hai guys, ziarah kubur guys. Kita ketawa karena kejadian itu kan. Anak kita bukannya mendoakan. Dia suruh foto. Ayo foto ya. Kabur. Ulang. Ya, dari depan. Dia pura-pura siaran. Bukannya didoakan, Pak. Dia hanya update status. Ini kalau anak kita tidak dididik dengan agama dengan baik. Demi Allah, kekayaan akan kita tinggal. Tapi yang bisa menolong kita ketika dikubur, anak yang soleh dan soleha. Maka, mohon maaf ribu maaf kepada ahli warisnya, anak-anaknya, anak mantunya, jangan lupakan almarhum. Gimana caranya? Setiap saat begitu Bapak ingat, begitu lewat di pekerangan, tiba-tiba terbersit dalam hati kita, oh ingat Abah, oh ingat Bapak. Langsung kirimkan Fatihah. Jangan cuma katakan, mirip betul bajunya Bapak. Jangan cuma bilang begitu. Begitu ingat, langsung spontan di tempat itu, bacakan Fatihah. Lagi di kendaraan, tiba-tiba kita lihat mobil yang mirip dengan mobil bapak kita yang sudah arwah, langsung kirimkan Fatihah. Bahasa Indonesianya, saya niat kirimkan Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, saya ikutkan roh bapak saya, sebut namanya Al-Fatihah. Tuh, anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu, didik anak kita. Pelihara anak-anak kita. Tidak mengapa Bapak memanja materi anak-anaknya. Tidaklah sesat kalau Bapak Ibu menyekolahkan ke luar negeri tinggi-tinggi. Tapi Bapak Ibu keliru kalau tidak memperkenalkan agama kepada anak-anak kita. Anak-anak orang kaya sekarang kan fasilitasnya penuh Pak. 1 anak 1 kamar. Di dalam kamar ada TV-nya. Di dalam kamar dia bisa online. Di dalam kamar ada kulkasnya. Di dalam kamar masukkan pembantunya makan. Akhirnya anak kita tidak pernah ketemu dengan saudaranya. Akhirnya dia bersaudara. Tapi tidak punya ikatan emosi yang baik. Jangan heran meninggal bapaknya. Mengadu dia di pengadilan gara-gara warisan. Sebelum saya ke sini tadi selesai sholat subuh, sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa. Saya lihat di TV. Ada ibu dengan anak berperkara di pengadilan gara-gara rumah warisan. Nih. Hati-hati. Maka ibu-ibu didik anak. Ya. Bapak ibu tidak usah cemas kalau anaknya jelek mukanya. Yang penting akhlaknya baik. Gak ada orang nanti masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Mukaku jelek betul Tuhan. Kenapa masuk surga? Cakep. Follower saya 3 juta. Enggak.
yang membuat kita masuk surga adalah amal-amal kebaikan. Dan amal kebaikan tidak perlu lihat gagah, populer atau tidak. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk kubur adalah harta yang telah kita sedekahkan. Nih, ibu-ibu nih. Mohon maaf ibu, yang banyak cincinnya ini punya berlian emas. Kira-kira kalau ibu wafat siapa yang pakai itu, Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi bapaknya tuh. Dikasih. Iya tuh. Maka ibu-ibu daripada dipakai istri kedua, mending sedekahkan sekarang. Serius, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. Daripada dinikmati istri muda, mending kirim sekarang. Jangan berharap nanti dikirimkan anak. Jangan, lebih sekarang. Iya kalau anak kita baik. Ya anak kita baik, tapi dia takut sama istrinya. Ada kan kejadian begitu. Anaknya kasihan mau sumbang untuk bapaknya. Ayolah, kita bangunkan masjid bapak kita. Ada tanah ini. Ya kita wariskanlah untuk bapak kita. Memang ini ahli waris kita punya. Tapi sudahlah, kita kirim saja untuk bapak kita. Jadikan dia masjid, wakaf untuk panti asuhan. Oh, datang istrinya. Apa? Bapakmu terus. Itu anakmu juga mau. Bapakmu aja terus. Langsung dia bilang suaminya, ya sudahlah kalau begitu. Ada begitu di sini. Suami takut sama istri. Ada. Berhenti bapak jadi laki-laki. Benar, Pak. Ngamuk Ustaz. Ngapain dia kalau ngamuk? Marah Ustaz. Dia pecahkan piring. Pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan gelas. Pecahkan 2 lusin. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Saya tidak takut sama istri saya, Pak. Cuma istri saya lebih berani. Ayo, sedekah. Itu sedekah. Saya juga tidak setuju kalau dikatakan tidak usah cari duit banyak-banyak, tidak dibawa mati. Itu paham dahulu kala. Kalau saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Transfer sebelum wafat. Alangkah bahagianya almarhum di dunia punya rumah mewah seperti ini. Punya kendaraan mewah beberapa unit. Dan di akhirat pun dikuburnya dinikmati itu semua. Alangkah sialnya kita. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam kurang istirahat. Cari duit. Begitu kita meninggal, kita dikubur tersiksa karena tidak punya perhiasan kita untuk dinikmati dikubur. Na'udzubillah. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya mau bersedekah Ustaz. Sedekah ibu tidak selamanya materi. Sedekah tidak selamanya duit. Sedekah sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Saudara-saudaraku, para selebgram, para YouTuber, sedekahlah dengan apa followermu itu. Jangan bikin konten yang menyesatkan anak bangsa. Biar buka undangan, di-share-kan juga. Untuk apa semua itu? Oke lah, bikinlah konten-konten dalam sehari 5 yang kau post. 5 yang kau sebarkan, jadikanlah 1 sebarmu itu untuk kehidupan akhiratmu. Sebarkan itu 2 juta, 5 juta, 7 juta kau punya pengikut. Bayangkan kalau kau sebarkan 1 konten dakwah, 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan, itulah sedekahmu. Itu apa sedekah? Untuk apa posting-posting yang tidak ada faedah untuk kehidupan akhirat kita? Dan demi Allah, semua postingan-postingan yang berhalangan dengan agama, maka kita akan tanggung jawab dunia sampai akhirat. Itu agak berat. Ketika kita tobat masih beredar itu yang tidak beres, maka selama itu dapat kiriman dosa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Maka ibu-ibu kalau dapat video-video pendek ceramah, sebarkan. Orang mau amalkan atau tidak, orang balas kita katakan, sok alim loh. Tidak ada urusan, yang penting sebarkan aja. Ilmu yang bermanfaat, itu adalah yang akan menolong kita dalam kubur. Nah, sudah dalam kubur, ternyata ada mereka yang menyesal setelah masuk di alam kubur. Siapa mereka yang menyesal? 1, al-mutakhawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Demi Allah ibu, biar ibu haji 2 kali. Umroh sekali setahun pergi umroh. Bahkan orang temannya pun dia umrohkan. Ramadan tidak ada lepas puasanya.
Selesai Ramadan pun dia kadang puasa Syawal. Tapi tidak sholat, tidak ada semua gunanya. Saya kadang-kala lihat heran, ada ibu-ibu bapak, puasanya lengkap Pak. Tidak ada lepas puasanya. Tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya itu. Bangun masjid 1 unit tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Ketika masuk di kubur, inilah orang pertama menyesal. Mereka yang menganggap enteng sholat. Kenapa? Karena yang pertama kali diperiksa nanti sholat. Seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat pencatat penanya di alam kubur. Pertama ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau bapak ibu bagus sholatnya, sholat akan menjawab, Allahu Akbar. Wah, malaikat geleng kepala, wih, hebat ini. Barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Sholat kita menjawab lagi, Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkar tambah heran. Wih, tambah hebat ini orang ini. Kir. Nakir. Kau maju Nakir. Kau yang lanjutkan. Karena ada 5 pertanyaan itu. Kata Nakir, sedangkan kau mundur Mungkar. Saya ini cuma wakil. Sudahlah. Malaikat Mungkar Nakir naik melapor ke aras Allah. Ya Allah, ada hambamu wafat. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh Mungkar Nakir, itu bukan dia yang jawab. Bukan Dasat yang jawab itu. Siapa yang jawab? Solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Semua aman. Itu kalau solat beres. Tapi kalau tidak beres sholatnya, datang malaikat, dia bawa itu godamnya Pak. Palu-palunya. Itu ada kitab saya baca, itu godamnya, palu-palunya. Mungkar Nakir Pak, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Datang malaikat, dia bilang, sudah lama saya tunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceramahnya, ceritanya kalau Ustaz Dasat ceramah. Begitu ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget, tunggu dulu, orang baru datang. Ini malaikat aja dia mau debat Pak. Ini bahasa Indonesia yang suka berdebat, Pak. Ya coba bahasa Indonesia kan paling susah diurus. Waktu ada vaksin dulu, waktu awal-awal COVID, kan netizen geria, mana vaksin? Habis duit 600 sampai 700 triliun. Mana vaksin? Mana vaksin? Begitu datang vaksin, apalagi dia bilang, ini tidak asli. Ini palsu. Dibuktikan sama BP POM. Ini asli. Dia bilang lagi, tidak halal. Sudah dibuktikan sama MUI. Ini halal. Dia bilang, Jokowi dulu dong yang disuntik. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang lagi, tidak masuk jarumnya. Sudah masuk jarumnya, dia bilang, pasti vitamin C. Sudah lagi kita vaksin, dia tempel-tempel lagi. Aduh, bingung saya lihat ini. Apa maumu ini semua? Suka sekali berdebat. Maka dikubur pun, malaikat dia mau debat.